Hai Weekenders, ketemu lagi dalam Perbolu Kukusan. Iya, ini aku soalnya penasaran banget ya, pengen cari tahu kenapa sih bolu kukus bisa gagal mekar gitu ya. Di video kali ini tuh aku sampai lakukan tes ya teman-teman, gimana kalau misalnya adonannya sedikit atau banyak, jenis kukusannya sampai aku keluarin 3 jenis gitu ya, jenis kukusan yang biasa ada di rumah, lapnya kalau tebel tipis gimana pengaruh atau enggak, air yang dipakai kalau banyak dikit pengaruh atau enggak gitu, sampai besarnya api itu juga aku tes. Jadi teman-teman nanti ikutin sampai selesai ya biar tahu dan jangan sampai bolu kukusnya gagal mekar. Oke, kita mulai ya dengan membuat adonan dasarnya dulu. Kali ini aku menggunakan 4 telur ya teman-teman, karena biar hasilnya rada banyakan, biar cukup buat tes ini itu gitu ya. Kemudian masukkan susu 250 ml, lanjutkan dengan gula pasir 350 gram, kemudian tepung terigunya segitiga biru 400 gram. Nah ini kita mixer sebentar ya teman-teman biar tercampur. Setelah tercampur seperti ini, nanti kita bisa tambahkan SP. Ya, tambahkan 1 sendok makan SP. Kemudian mixer lagi sampai mengembang berwarna putih. Dan kemudian berjejak ya teman-teman. Berjejak itu artinya kalau kita angkat dikit itu akan kelihatan tuh ada bulat-bulatnya. Nah kalau diangkat kekentalannya seperti ini ya teman-teman. Ini harus yang seperti ini, jangan terlalu encer atau terlalu kental ya, nanti itu gagal. Nah ini kita tambahkan dengan esen ya, aku tadi aduk sebentar selesai. Nah ini kali ini kita bikin dulu untuk yang aku pakai normal ya. Jadi kukusannya seperti biasa, airnya itu cuman sepertiga, kemudian lapnya juga lap yang tebal, apinya api besar gitu ya. Ini aku bikin bahan yang pertama itu meses warna-warni ya. Jadi ini kita campurkan. Kalau bikin meses warna-warni gini mengaduknya jangan terlalu kuat ya biar mesesnya nggak hancur. Nah seperti biasa untuk memudahkan memasukkan ke dalam cupnya, aku masukkan bahan-bahan ke dalam plastik. Nah teman-teman lihat di sini aku nggak pakai segitiga ya plastiknya, plastik yang ada di rumah, pakai plastik kiloan itu juga boleh kok ya. Asal memudahkan aja buat kita masukkan adonan ke dalam cetakan. Nah ini setelah memasukkan adonan tadi yang mesesnya warna putih dicampur meses, atasnya aku tutup warna biru ya. Nanti biar pada saat mengembang itu lucu gitu, di bagian luarnya ada warna birunya. Oke, nah seperti ini isi dengan penuh ya teman-teman. Nah hasilnya seperti ini. Jadi kayak itu ya, es cup gitu ya. Oke, yang kedua kita bikin lapisan warna-warni ya. Jadi aku bikin warna kuning, hijau, dan ungu. Nah aduk-aduknya seperti ini aja, jangan terlalu kuat. Ini kebetulan aku speednya percepat ya. Sebenarnya realnya itu aku nggak terlalu kuat, dan lebih baik aduknya itu dibalik gitu ya. Jadi jangan langsung diputar. Nah kayak gitu aku balik-balik teman-teman. Jadi biar bahannya nggak mengempis. Nah ini ada 3 warna tadi ya. Setelah diberikan dasar warna putih, nah selang-seling kita masukkan warna hijau, kemudian warna kuning, warna ungu, selera aja, suka-suka teman-teman lapisannya mau warnanya apa. Ini karena kebetulan warnanya cupnya warna kuning, kayaknya menurutku cocok nih kalau ketemu warna ungu, kuning, dan hijau gitu ya. Jadi nanti akan match sama warnanya. Oke, ini kita lanjutkan terus sampai adonannya itu memenuhi cupnya ya. Ingat tingkat keberhasilan juga menentukan di sini. Jadi adonan harus sampai penuh ke cupnya atau ke kertas bolu kukusnya ya. Selesai, tinggal kita kukus. Oke, ini dia hasilnya. Mekar, cantik, matching sama cupnya ya. Oke, kita sekarang mulai percobaannya ya. Ini pertama aku siapkan dulu adonan dalam cup yang berbeda. Di barisan belakang ini adalah adonan yang seperti biasa penuh ya teman-teman. Sedangkan untuk yang di bagian depan ini adonannya nggak penuh. Nih teman-teman bisa lihat, jadi masih ada space ya, masih ada jarak di atas kurang lebih 1 cm. Ini yang aku bilang nggak penuh. Kalau belakang penuh sampai udah mau ambiar gitu ya. Oke, nah
Ini aku sampai serius bikin chart ya, bikin gambar PowerPoint ceritanya. Jadi di sini biar kelihatan bahwa di tes ini aku tes itu sampai pakai kukusan yang biasa banget kita pakai di rumah, dengan kain juga yang biasa, kain lap yang biasa. Kemudian yang kedua ada kukusan yang biasa memang buat dimsum dan lain-lain. Nah yang ketiga itu ada kukusan segitiga yang kanan itu memang kukusan khusus buat ngukus-ngukus cake, itu hasilnya bakal bagus gitu ya. Tadi yang cetakan aku udah sampein, ada yang penuh dan nggak penuh. Kompor juga aku bikin ada kompor dengan api besar dan api kecil. Nah, kekentalan adonan juga itu penting banget di sini. Oke, kita mulai tes. Yang pertama pakai kukusan biasa, airnya sepertiga, kainnya masih kering ya. Nah, hasilnya seperti ini, berhasil. Kalau adonannya penuh dia akan mekar sempurna, sebelah kiri mekarnya mikir karena nggak penuh. Tes yang kedua, kita pakai kukusan biasa, airnya normal, tapi kainnya udah terlalu basah, udah terlalu lembab. Berhasil juga teman-teman. Jadi yang sebelah kanan mekar sempurna karena diisi penuh, sebelah kiri nggak terlalu mekar. Yang ketiga, kita pakai kukusan dimsum kayak gini ya, tapi aku tambahin air yang banyak dan tapi kainnya masih tebal. Nah ini tetap mekar cerah ceria, jadi air tidak pengaruh. Oke, yang keempat, kukusannya biasa kita bikin apinya yang kecil banget. Hasilnya gimana? Berhasil mekar juga, tapi mekarnya malu-malu. Oke, jadi kesimpulannya menurutku yang paling penting adalah adonannya teman-teman. Jadi pastikan adonannya itu berjejak warna putih. Ingat ya, di mixer selama 10 menit minimal gitu ya, pastiin seperti ini. Nah teman-teman lihat nih kekentalannya juga seperti ini. Itu bahkan kalau misalnya perlu nanti teman-teman mau nambahin lagi sedikit 20 ml susu atau apa, kalau dirasa masih terlalu kental itu boleh ya, karena kan kadang tepung terigu itu kalau kita baru itu masih kering banget, nggak lembab. Jadi teman-teman boleh tambahkan dengan air, susu atau santan sedikit, kurang lebih 20 ml gitu, untuk memastikan adonannya pas ya. Nah buat teman-teman yang pengen pakai takaran gelas, aku juga siapkan di deskripsi ya. Jadi silahkan mencoba, ikutin tahapan-tahapannya, nggak perlu takut nanti nggak mengembang, asal pastikan adonannya bagus, ikutin tahapannya, isinya dengan penuh. Jadi pakai kukusan biasa pun insya Allah berhasil. Selamat mencoba teman-teman semuanya. Semoga kali ini mekar sempurna, semekar senyum bahagia teman-teman, karena bolu kukusnya berhasil mekar. Happy weekend teman-teman semua.